يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti thayyibin wa tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. As-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Kita masih berada dalam bahtera ruhaniyah. Kita mengarungi samudra ma'rifat untuk mendekatkan diri kita pada Allah pada bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menunaikan hak-hak Ramadan yang ada pada diri kita. Kita lanjutkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah puasa kita menjadi sempurna. Di antara pesan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنْ صَلَاتِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخَفَّفُ الْمَوَازِينُ. Barang siapa yang banyak mengucapkan sholawat kepadaku di bulan Ramadan ini, maka Allah akan beratkan timbangannya pada saat Allah meringankan timbangan hamba-hambanya. Sholawat adalah satu bentuk ibadah yang berserikat padanya Allah dan malaikat. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat pada hakikatnya adalah penghubung antara diri kita dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan satu ungkapan kecintaan Allah dan para malaikat kepada Rasulullah SAW. Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, pada hakikatnya semakin dekat kita kepada Nabi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub mengisahkan satu kisah. Ada seorang ulama yang bermimpi dan dia menyaksikan Rasulullah SAW tengah menerima satu persatu dari ulama umatnya ini. Rasulullah memeluk mereka, bertanya dengan keadaan mereka, tapi Rasulullah sama sekali tidak memandang wajah ulama ini. Sehingga kemudian ulama itu bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, hal alayya ghadaban. Wahai Rasulullah, apakah kamu marah kepadaku? Rasulullah SAW mengatakan, Ana la a'rifuka. Aku tidak mengenal dirimu. Kemudian orang itu bertanya lagi pada Rasulullah, Ya Rasulullah, bukankah kenalmu ma'rifatuka ala ummatika a'raf an min ummihi ala waladih. Lebih kenal dari seorang ibu kepada anaknya. Betul, kata Rasulullah, sadaqta. Walakin ma'rifati ala ummati bimiqdari salawatuhum alayya. Rasulullah mengatakan, tetapi kenalku pada umatku itu dengan banyaknya sholawat mereka
yang mereka curahkan untukku. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah terpisah jauh dengan kita, 1400 tahun lebih, tetapi kita bisa tetap terhubung dengan Rasulullah SAW. Di antara cara menghubungkan diri kita dengan Rasulullah adalah dengan menyambungkan, membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat sesuatu yang mudah kita ucapkan. Kita mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam bersalawat, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengikutkan keluarganya. Sebagaimana kita selalu mengatakan dalam tasyahud kita, sebagaimana kita mengucapkan terhadap Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Demikian juga kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Kita mengungkapkan ucapan kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga kepada keluarga Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah mengatakan, la tusalli alayya bis salati batra. Jangan bersolawat kepadaku dengan solawat yang terputus, solawat yang kurang. Maka sahabat bertanya, kila wa ma salatul batra ya Rasulullah. Apa salat batra itu? Salat yang terputus itu. Rasulullah mengatakan bahwa selawat yang tidak mengikutkan keluargaku, ahlul baitku. Ini menjadi penting. Jadi karena itu bahwa ketika kita bersalawat, kita sempurnakanlah salawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Banyak sekali efek yang ditimbulkan melalui salawat ini. Kalau kita sedang berziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, maka setiap langkah kita ke Masjid Nabawi itu hendaklah diiringi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, man sholla alayya fa akrim min qabri fa ujibu. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, aku bangun dari kuburku dan aku jawab salawat itu kepada umatku. Dalam hadis yang lain dikatakan, man sholla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, faqad sholla malaika ilaih, maka para malaikat itu akan bersalawat kepadanya. Jadi ketika kita bersalawat, para malaikat mendoakan kita, menggabungkan kita bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Beragam peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan menakjubkan terjadi karena sholawat ini. Sholawat ini betapa luar biasa efeknya. Saya seringkali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing haji atau umrah. Pernah satu masa saya membimbing haji dan saya kehilangan jamaah saya. Ketika sampai di Mina, setelah selesai kemudian melontar jumrah, saya masih ingin berada di Mina dan beberapa jamaah itu sudah saya tunjukkan jalan keluar dan ada yang membimbing untuk sampai ke hotel tempat kita menginap. Tapi ternyata ada beberapa jamaah yang salah jalan di tengah kerumunan orang yang banyak itu, dan beberapa di antara mereka sudah sepuh, sehingga saya khawatir luar biasa. Dan saya ucapkan sholawat terus-menerus kepada Rasulullah SAW, sampai kemudian ada orang yang membawa jamaah itu untuk berjumpa dengan saya. Subhanallah. Dalam tempat lautan manusia yang seperti itu, dalam panas yang luar biasa juga, dengan kesulitan yang luar biasa, tapi ada yang memberikan petunjuk, dan itu berkah karena sholawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Bacalah sholawat itu di saat-saat tenang kita, di saat kemudahan kita, maupun di saat kesulitan dan kesempitan kita. Di bulan Ramadan ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Jadi setiap saat di bulan Ramadan ini, mulai kita ketika kita sahur, sholat subuh kita, di pagi hari kita, di siang hari kita, ketika kita iftar, di malam-malam bulan suci Ramadan ini, selalulah zikirkan sholawat kepada Rasulullah SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini sebuah perkataan yang mudah, tetapi efeknya sangat luar biasa. Kita bisa membaca beragam fadilah dari sholawat yang kita tujukan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satu ibadah pun yang berserikat di dalamnya Allah dan para malaikat kecuali pada sholawat kepada Rasulullah SAW. Ada ulama yang menggambarkan kenapa kita bersalawat kepada Nabi. Padahal Nabi sudah punya kedudukan yang agung, yang mulia, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa itu diharapkan dari kita? Ulama itu menggambarkan seperti kita masuk pada satu taman. Dan taman itu pemiliknya adalah Rasulullah SAW. Di situ ada Rasulullah. Dan kita ingin menyenangkan Rasulullah. Tapi kita bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa. Dan kita memetik bunga-bunga yang ada di taman itu sendiri untuk kita persembahkan pada Rasulullah SAW. Rasulullah akan begitu bahagia dan senang menerima itu. Walaupun sebenarnya itu tidak lain bunga yang dihasilkan oleh kebun Rasulullah itu sendiri. Tetapi itu adalah gambaran kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kalau di hati kita ada kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya yang mulia, maka niscaya nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama Rasulullah SAW dan keluarga yang dicintainya. Karena itu, mari kita sempurnakan ibadah puasa kita bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dan Allah membersihkan seluruh kotoran yang ada pada diri kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.